Selamat sore para siswa sekalian. Hari ini kita masuk pada pokok bahasan bab 3, yakni tentang peran hierarki dan awam dalam gereja Katolik. Hari ini juga adalah pertemuan kita yang ke-6. Sebelumnya kita harus melihat dulu kata hierarki itu sendiri. Kira-kira artinya apa dalam konteks pembahasan kita. Kita lihat secara asal-usul kata dari kata hierarki. Kata ini sendiri berasal dari kata bahasa Yunani, yakni dari kata hierarkia, yang berarti aturan atau norma seorang imam agung. Kata hierarki ini sendiri berasal dari dua suku kata, yakni dari kata hieros yang artinya kudus atau suci, dan arko yang artinya aturan atau prinsip. Dengan demikian, secara harafiah kita bisa mendefinisikan bahwa hierarki secara asal-usul kata artinya asal-usul suci atau tatanan kudus. Dalam konteks gereja, kita lihat dulu sejarah awal atau perkembangan kata hierarki sendiri. Kita tahu bahwa hierarki dalam konteks gereja Katolik itu ada para imam, para uskup. Ya, jadi sekarang kita mau melihat bagaimana awal munculnya hierarki itu sendiri. Pada mulanya bagaimana? Jadi sejarah awalnya itu dimulai dari kelompok ke-12, yakni para murid Yesus yang pertama. Kelompok ke-12 di mana Paulus menyebut mereka sebagai mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Itu tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia bab 1 ayat 17. Jadi kelompok ke-12 ini dalam tanda petik kita bisa mengatakan mereka adalah hierarki pertama yang dibentuk oleh Kristus sendiri. Dia yang memanggil mereka dalam jumlah 12. Dan mereka akan menjalankan misi khusus sampai akhir zaman. Ya, jadi pada mulanya berawal dari Yerusalem, kemudian pelan-pelan sampai saat ini, yaitu melalui pergantian apostolik atau suksesif atau suksesi apostolik, yang minggu lalu kita sudah lihat itu, mengapa gereja disebut apostolik. Jadi kehidupan dan kegiatan gereja itu dimulai pertama-tama itu dari kelompok Yerusalem, kemudian yang berkembang menjadi gereja perdana atau gereja pertama. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa pada mulanya gereja atau pengikut Kristus berkembang, dan kemudian di kota Antioquia pertama kali mereka yang mengikuti Kristus disebut sebagai Kristen. Ingat itu ya, sejarah gereja. Jadi kelompok 12 kemudian dengan para rasul yang adalah saksi Kristus sendiri, dan mereka kemudian dikenal sebagai gereja perdana, gereja pertama yang menjadi cikal bakal gereja saat ini. Dengan demikian, para rasul dan jemaat perdana adalah saksi historis atau sejarah mulainya hierarki gereja. Kemudian pada akhir perkembangannya mengalami perubahan atau evolusi pada strukturnya, pada bentuknya. Itu pada masa ini Santo Ignatius dari Antioquia. Jadi Ignatius dari Antioquia itu membagi ke dalam 3 struktur hierarki pada mulanya, yakni yang disebut dengan episkopos atau penilik, kemudian sekarang dikenal dengan sebutan uskup, bishop. Oke, episkopos ini bahasa Yunani ya. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua yang disebut dengan penatua atau presbiteros. Dari kata ini berasal dari kata bahasa Inggris itu presbiter, ya artinya para imam. Oke. Dan yang ketiga, pelayan atau diakonos. Ini kemudian dikenal atau diambil kata yang namanya diakon. Jadi para diakon itu adalah para pelayan. Biasanya diakon ini membantu ini, uskup, episkopos. Kemudian dalam perjalanan waktu, hierarki ini kemudian berkembang strukturnya dan namanya.
Dan lebih sederhana lagi, kita mengenal ketiga struktur ini dengan nama yang ini untuk sekarang, yakni yang pertama uskup, para imam, para diakon. Ini yang sekarang ya, meneruskan dari ini yang telah dirintis oleh Ignatius dari Antioquia. Ini sejarah gereja sedikit. Kemudian kita lihat berkaitan dengan sejarah hierarki ini, kita lihat kemudian ajaran resmi gereja, khususnya pada Konsili Vatikan kedua dalam dokumen Lumen Gentium artikel 20 yang mengatakan bahwa hierarki itu sendiri, yang ini, itu berasal dari Kristus sendiri. Ya, jelas ya, karena Kristus yang memanggil ke-12 rasul. Jadi secara tidak langsung dia yang menentukan sendiri konsep awal hierarki itu. Dalam artikel 20 dikatakan bahwa atas penetapan ilahi, para uskup menggantikan para rasul sebagai penggembala gereja. Jadi Yesus Kristus merupakan gembala awal, gembala pertama yang telah mendirikan gereja kudus dengan mengutus para rasul seperti dia sendiri yang telah diutus oleh Bapa. Itu dalam Yohanes kita lihat, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kita lihat susunan hierarki secara lengkap ya. Jadi yang pertama dikenal dengan Dewan Para Uskup, di mana Paus sebagai kepala. Paus itu adalah seorang uskup, tetapi di antara para uskup, di antara dewan atau ikatan para uskup, di antara ikatan para uskup, Paus ini sebagai kepala. Dan kediaman Paus itu kita tahu bahwa ada di Roma atau Vatikan. Uskup, yang ketiga imam, dan yang terakhir diakon. Oke, pertemuan kita hari ini sampai di sini dan ada penugasan. Saya meminta kalian membuka kitab suci kalian yang ada di rumah masing-masing atau mencari bacaan kitab suci online pada perikop berikut ini, Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 19. Itu bacaan tentang gembalakanlah domba-dombaku. Dan Pak John meminta kalian menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang dikisahkan dalam perikop Injil tersebut? Jadi memberikan gambaran sedikit yang kalian pahami dari bacaan itu tentang apa? Isi dari bacaan. Yang kedua, apa yang ditanyakan Yesus kepada Petrus dalam kisah tersebut? Kira-kira Yesus bertanya apa kepada Petrus? Dan yang ketiga, apa jawaban Petrus? Yang berikutnya, mengapa Yesus memilih Petrus untuk menjadi pemimpin umatnya? Tugas tersebut dikerjakan di buku tugas kalian, difoto, dikirim di aplikasi psikologi di bagian assignment. Pertemuan kita sampai di sini. Selamat sore.